Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari, memahami materi tentang toleransi sebagai alat pemersatu bangsa. Mengapa toleransi dapat digunakan sebagai alat pemersatu bangsa? Karena toleransi merupakan pokok yang harus kita punyai, yang harus kita miliki dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Ketika orang tidak bisa bertoleransi, maka ia akan dikucilkan, ia akan dijauhi, karena orang-orang pasti merasa, tetangganya pasti merasa, masyarakat sekitar pasti merasa bahwa orang tersebut tidak peka, orang tersebut cuek, orang tersebut tidak peduli terhadap sesama, karena ia tidak memiliki sikap toleransi terhadap sesamanya. Untuk itu, marilah simak baik-baik video yang akan Bapak tampilkan, yang mana video ini bermuatan tema toleransi sebagai alat pemersatu bangsa. Toleransi berarti menghormati dan belajar dari orang lain, menghargai perbedaan, menjembatani kesenjangan di antara kita sehingga tercapai kesamaan sikap. Toleransi juga merupakan awal dari sikap menerima bahwa perbedaan bukanlah suatu hal yang salah. Justru perbedaan harus dihargai dan dimengerti sebagai kekayaan. Misal perbedaan ras, suku, agama, pendapat, dan lainnya. Oleh karenanya, sikap toleransi adalah sikap yang sangat penting untuk kita miliki agar kita dapat saling mengerti, saling memahami terhadap sesama manusia. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a." Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Dalam hal ini, kita tidak memandang ia berkeyakinan apa, apakah ia berbeda pendapat atau sepemikiran dengan kita. Namun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk selalu memelihara kehidupan sesama tanpa memandang perbedaan sebagai suatu yang mencegah kita untuk berbuat kebaikan. Terkait hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsihi." Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi Allah yang nyawaku di tangannya, tidaklah beriman seorang hamba sehingga dia mencintai tetangganya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri." Oleh karenanya, sikap atau perasaan cinta harus selalu kita tumbuhkan terhadap sesama kita. Dengan cinta, maka segala perbedaan yang ada dapat kita terima, karena kita bisa saling mengasihi, saling mencintai, saling menyayangi, sehingga apapun yang membuat kita berbeda, kita dapat menerimanya dengan lapang dada. Itulah tadi materi tentang toleransi sebagai alat pemersatu bangsa. Jadi inti dari toleransi itu sendiri dalam Islam ada 3. Yang pertama,
kita harus memiliki sikap toleran terhadap orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Jadi kita tidak bisa memaksakan orang lain memiliki keyakinan yang sama dengan kita, karena semua ini sudah takdir Allah. Kita hanya dapat melaksanakan apa yang diperintahkan Nabi, yaitu melakukan sikap, perbuatan, perkataan yang mulia. Sehingga jika kita menginginkan orang yang berbeda keyakinan dengan kita, kita tunjukkan dengan tindakan kita, tindakan mulia yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Insya Allah, jika kita memberikan akhlak yang baik terhadap sesama, insya Allah mereka akan luluh hatinya dan ikut kepada kita, karena akhlak kita yang mulia. Yang kedua adalah toleransi terhadap sesama yang berbeda pendapat. Ketika kita berbeda pendapat, maka kita harus bisa mengerti dan memahami bahwa setiap insan ini memiliki perbedaan. Bagaikan pelangi, ada warna putih, ada warna kuning, ada warna hijau, ada warna merah. Kalau satu warna saja tidak akan indah, namun pelangi itu akan indah jika semua warna digabungkan menjadi satu, sehingga terciptalah pelangi yang indah. Yang ketiga adalah sikap empati. Empati terhadap sesama. Bagaimana kepekaan kita terhadap sesama? Apakah kita peka kalau sesama membutuhkan? Apakah kita peka kalau sesama sedang mengalami kesulitan? Itulah yang harus kita tanamkan. Itulah yang harus kita lakukan ketika kita berada di lingkungan masyarakat. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin hanya itu yang dapat Bapak sampaikan. Nanti ada evaluasi di dalam Google Form. Tolong semuanya mengisi dengan baik, dibaca secara teliti, jangan sembarangan mengisi. Itu sebagai bentuk evaluasi dari video yang Bapak tampilkan ini. Mungkin hanya itu yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.